Itu ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sampai gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Baik aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh giroh. Nyata misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rukin ini roh filsafat itu biasa. Roh Universitas Kristen Nabi itu biasa. Roh rumah sakit Kristen Nabi itu biasa. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Senajan contoh juga. Bukan, masjid Islam atau gereja. Bukan, rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Bisa nak masjid kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya ghirah ini tentu susah diterima karena kita hidup di alam nyata. Ini ruang nonton. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya ghirah. Ini kesalahannya orang yang punya ghirah. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Ya nek delok ning TV wong ketunan pegawaiane tahajud salat duha, mau terima dadi supir. Mobilku keluarin tak sing ngongkon wong katokan cekak mbluwo ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang giroh, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono ta. Padahal dulu majikan betina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif begini. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang do. Lalu kalau bolak-balik matur teng para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Sik Allah tetap tak hormati, tak fatihai. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kau bisa nggak menolak dilawan Rukin Mustafa? Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jaga gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen. Punya kepekaan sentimen. Luwih dosa meneh sing sugih ra sentimen parah meneh mergo wis mampu ora bergerak. Lah anak Rukin Mustafa dosa kok meneh sing luwih sugih. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba zaman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jatuh. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mohal, kayak apa? Mohal. Kulo nu menangi kecil, kulo nu camat gelem sholat itu kiai sak daerah seneng ra karuan. Saiki camat sholat biasa, tahlilan biasa. Bisa koyo aneh, ono camat kok apa? Sholat. Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan sing punya ghirah. Dia sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-muslim. Atau dalam konteks internal Islam, dia sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam ora soleh. Kulo nu di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulo nu di konco saat ini setengah stres. Gara-gara ndekne santri soleh, melarat kerja dadi supir Cina. Suatu saat Cina niku bangkrut. Hasil saking bangkrute bingung bengi-bengi iku golek londo. Dekne sing golek nomor supir. Oh, toko mater teror ini aku bengi. Dene santri gak golek dipecat. Golek santri. Udah kodho kula benar. Lha kus jenengan fatwa fikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dialami teman saya.
piring Jepang gak apa-apa kan orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya. Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajinya bisa ditompok kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Napa kompetisi?